Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yatni Husnul SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai suku Baduy, salah satu suku asli Indonesia yang masih mempertahankan tradisi dan kearifan lokal hingga saat ini. Melalui pembahasan ini, saya berharap teman-teman semua mengetahui tentang kehidupan masyarakat Baduy, melalui sistem sosialnya, aturan adat istiadatnya, sanksi adat istiadatnya, serta bagaimana cara mereka menjaga identitas budaya yang selama ini mereka jaga. Namun, sebelum memasuki sesi presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Intanela Auliana dengan NPM 0211244143. Baik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita membahas melalui presentasi dengan topik pertama, yaitu pengenalan umum tentang suku Baduy. Filosofi hidup suku Baduy berakar pada prinsip kesederhanaan, harmoni dengan alam, dan kepatuhan teguh pada adat istiadat serta kepercayaan leluhur. Mereka memandang alam sebagai entitas yang harus dijaga kelestariannya dan menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungan. Suku Baduy mengamalkan nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan hidup sederhana. Mereka percaya bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Tuhan dan hidup harus dijalani sesuai pikuku atau aturan adat yang menjaga kesucian dan keharmonisan. Suku Baduy dibagi menjadi dua, suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Suku Baduy dalam itu lebih ketat dan sangat tertutup terhadap modernisasi dan teknologi, sehingga di dalamnya tetap terjaga kebudayaan dan alamnya pun tetap masih lestari. Nah, sedangkan Baduy luar itu lebih longgar dibandingkan Baduy dalam. Lebih sering berinteraksi dengan dunia luar dan menggunakan teknologi dalam batas yang wajar. Baduy luar telah menggunakan teknologi seperti handphone, terus juga sudah masuk skincare dan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada kebudayaan suku Baduy. Yang pertama ada rumah adat, yaitu Sulah Nyundah. Nyundah yang artinya bersikap bersandar yang tidak lurus. Sedangkan surah artinya merajuk pada atap rumah yang terbuat dari anyaman daun nipah. Selain itu, rumah ini juga tidak menyentuh tanah atau sebagai disebut juga rumah panggung. Pada rumah Sulah Nyunda ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian depan untuk menyambut tamu, bagian tengah rumah itu untuk istirahat anak-anak, sedangkan bagian belakang itu untuk orang tua dan bisa juga digunakan untuk dapur. Selanjutnya di sini ada baju adat suku Baduy, di mana baju wanita suku dalam itu menggunakan kain hitam dengan motif warna biru dan baju warnanya itu hitam atau putih. Sedangkan baju wanita suku luar itu menggunakan kain sarung berwarna biru kehitaman dengan motif batik serta kebaya yang dipakai dari tumit hingga dada. Untuk laki-laki Baduy dalam mengenakan pakaian sebab putih yang bernama jamang kampret yang terbuat dengan tangan sendiri dan sederhana tanpa kantong atau kancing. Selain itu, untuk pakaian pria Baduy luar menggunakan baju warna hitam yang disebut baju kampret atau baju kelelawar, juga dengan ikatan kepala biru tua bercorak batik. Perlu kalian ketahui bahwa suku Baduy memiliki hal-hal unik, yaitu larangan utama yang meliputi suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Yang pertama, tidak boleh memotong rambut, ini khususnya untuk Baduy dalam. Yang kedua, dilarang membuat perubahan pada aliran air seperti kolam, bendungan, dan aliran tanah. Yang ketiga, dilarang masuk ke hutan tertentu dan menebang pohon. Yang keempat, tidak boleh menggunakan teknologi modern, bahan kimia, dan tidak menanam tanaman di kebun besar. Namun, hal ini dikhususkan untuk Baduy dalam saja, sedangkan untuk Baduy luar itu telah menggunakan teknologi modern seperti handphone, terus juga ada lampu, sedangkan untuk bahan kimia itu ada skincare, ada make up, terus juga ada alat mandi dan sebagainya. Yang kelima, itu dilarang memelihara hewan berkaki 4, contohnya seperti kambing atau sapi. Yang keenam, larangan berpakaian sembarang di luar aturan adat.
di mana semua hal berpakaian telah diatur dalam aturan adat. Yang ketujuh, tidak boleh berbohong, mencuri, membunuh, dan melakukan tindakan yang merusak norma sosial. Yang kedelapan, pengunjung atau anggota Baduy juga dilarang mengambil foto dan video di wilayah Baduy Dalam untuk menjaga privasi dan kelestarian budaya Pikuku dan Karuhan yang mereka anut. Perlu kalian ketahui, jika seseorang itu melanggar aturan adat istiadat suku Baduy, itu akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi ini juga tergantung dari tingkat kesalahan yang mereka lakukan. Nah, untuk pelanggaran ringan itu biasanya hanya diberikan peringatan oleh tertua adatnya atau jaro. Jika pelanggaran terus terjadi berulang-ulang, pelaku dapat dikenai hukuman pengasingan sementara, di mana mereka harus bekerja tanpa dibayar dan hanya menerima makanan saja. Namun untuk pelanggaran berat, mereka seperti menodai kesucian atau merusak lingkungan, itu sanksinya adalah pelaku bisa diusir permanen dari suku Baduy Dalam. Selanjutnya di sini ada 3 mata pencarian utama suku Baduy. Yang pertama ada pertanian ladang berpindah atau ngahuma, yaitu menanam padi, jagung, atau sayur-sayuran yang sedang musim yang nantinya setelah panen akan dijual. Yang kedua ada kerajinan dan produk hutan, di mana masyarakat Baduy ini sering membuat kerajinan tangan, yaitu kain tenun yang biasa dibuat oleh para wanita Baduy dengan kurun waktu 3-6 bulan, bahkan bisa lebih. Itu bisa dijual. Terus juga ada tas rotan, terus madu hasil dari hutan, ada obat-obatan tradisional yang diolah, terus juga ada olahan gula aren yang didapat juga dari hutan, dimana hal ini akan mereka jual nantinya baik ke penduduk luar Baduy yang masuk ke dalam Baduy maupun suku Baduy itu sendiri yang menjual ke daerah luar Baduy. Yang ketiga ada peran pariwisata dan pasar, di mana penduduk lokal suku Baduy ini akan menjadi guide untuk masyarakat lain yang berkunjung ke daerah suku Baduy. Mereka nantinya akan menjelaskan tentang adat istiadat Baduy, larangan, pantangan yang ada di dalam suku Baduy. Pernah gak kalian terbesit kalau suku Baduy ini telah bertahan lama banget untuk menjaga identitas budayanya? Dengan cara apa sih suku Baduy ini menjaga identitas kebudayaannya? Yang pertama, melihara ketat aturan adat, yaitu Pikuku. Setiap warga suku Baduy itu, terutama dalam Baduy Dalam, wajib menaati Pikuku yang merupakan aturan adat yang mengatur gaya hidup, cara bertani, berpakaian, berbicara, berinteraksi sosial, hingga pemanfaatan sumber daya alam. Pikuku ini juga dijalankan dengan cermat tanpa pengecualian secara tepat, sehingga membatasi pengaruh biaya luar dan teknologi yang akan masuk ke dalam budaya Baduy Dalam, misalnya penggunaan alat elektronik, kendaraan bermotor, dan barang-barang hasil teknologi yang maju sepenuhnya harus dihindari dalam suku Baduy Dalam. Selanjutnya ada hidup sederhana dan konsisten pada tradisi. Suku Baduy ini mempertahankan kesederhanaannya dalam mengkonsumsi dan gaya hidup, seperti penggunaan pakaian tenun tangan, makanan tradisional hasil bumi, dan aktivitas fisik yang alami. Mereka tidak menyukai gaya hidup yang konsumtif dan materialistis yang dominan dalam masyarakat modern saat ini, sehingga masyarakat Baduy mampu mencegah akulturasi budaya yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada pembatasan interaksi dengan dunia luar, di mana Baduy Dalam itu membatasi kunjungan ke wilayahnya dalam 1 tahun sekali, di mana ini juga harus dengan aturan yang ketat, mengikuti aturan yang ketat, melarang dokumentasi dan tindakan yang dianggap mengganggu ketenangan sekitar. Selanjutnya di sini juga ada pendidikan dan transfer nilai budaya secara lisan dan praktis, di mana nilai hidup, filosofi adat, tata cara tradisional yang diajarkan secara langsung dari orang tua ke anak melalui pengalaman hidup sehari-hari. Karena tidak ada
ketergantungan media sosial atau teknologi, sehingga nilai budaya suku Baduy ini terserap secara alami dan terjaga kemurniannya dari orang tua hingga cucu-cucunya nanti. Mereka akan belajar nilai budaya itu dengan alami dan murni, karena tidak ada campur tangan dari teknologi-teknologi luar di sana yang mengubah kebudayaan dari suku Baduy tersebut. Selanjutnya, di sini ada penghormatan dan pelestarian alam sebagai bagian budaya, di mana suku Baduy menganggap alam itu sumber kehidupan sekaligus tempat spiritual mereka, sehingga tidak boleh dirusak. Dan aktivitas bertani juga dilakukan dengan teknik tradisional, yang dimana harus kita jaga keramahan lingkungan yang secara berkelanjutan. Pengolahan hutan, air, dan tanah juga dijalankan dan mencegah teguh prinsip pelestarian untuk perusakan lingkungan yang biasanya terjadi akibat modernisasi. Nah, selanjutnya di sini juga ada tips selektif bagi Baduy luar, di mana masyarakat Baduy luar ini juga mengadopsi teknologi dan perkembangan zaman secara terbatas dan selektif tentunya. Nah, gimana? Kalian udah jadi tahu kan kalau suku Baduy itu memiliki hal-hal unik di dalamnya. Nah, kesimpulan presentasi kali ini di mana suku Baduy adalah suku asli Indonesia yang mempertahankan tradisi dan kearifan lokalnya dengan teguh di era modernisasi ini. Filosofi hidup mereka berfokus pada kesederhanaan, harmonisasi dengan alam, dan ketaatan pada aturan adat istiadat yang disebut dengan pikukuh. Suku ini juga terbagi menjadi dua, suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Kehidupan Baduy sangat menjaga kelestarian alam dan menetapkan aturan seperti larangan memotong rambut, terus juga ada dilarang untuk merubah aliran air, terus juga dilarang menggunakan teknologi modern atau melanggar norma sosial. Pelanggaran terhadap aturan yang ada itu juga berujung pada sanksi, mulai dari peringatan, pengasingan, atau pengusiran. Demikian sedikit pemaparan mengenai kehidupan dan kebudayaan suku Baduy, salah satu kekayaan yang asli Indonesia yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Semoga melalui presentasi kali ini kita dapat semakin menghargai nilai-nilai tradisi, juga kearifan lokal, dan pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam sekitar. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.